gara-gara perbuatan kita. Dan kita tidak pernah minta maaf kepada ustadz tersebut. Sampai hari kiamat kita nggak pernah minta maaf karena kita merasa nggak bersalah, padahal itu jelas menyakiti hati orang lain. Betul apa betul? Nah, makanya bagian dari adab dalam majelis adalah kita memuliakan ilmu. Ilmu itu seperti air yang ngalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ilmu itu hanya akan mengalir kepada hati-hati yang tawadhu, hati-hati yang merendahkan diri. Dia tinggalkan gelar profesornya, dia tinggalkan gelar doktornya, dia tinggalkan pangkatnya, jabatannya. Saya sini mau ngaji, siapapun yang nyampaikan, mau dia lulusan SMA, mau dia lulusan S1, dia merasa sudah S3 misalnya, mau siapapun dia, saya mau ngaji. Kalau hatinya sudah tawadhu, nah itu air, kayak ilmu itu kayak air tadi, dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Hati yang merendahkan diri, rendah hati yang tawadhu, disitulah ilmu akan masuk kepadanya. Kalau enggak, seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu ngaji sama Nabi. Abu Jahal itu hafiz Quran, hafal Quran dan hafal hadis. Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal itu setiap dia mau dagang ke luar negeri, wah, saya ketinggalan ilmu nih dari Muhammad ini. Dia bayar orang untuk ngaji kepada Nabi Muhammad, dicatat ilmunya. Pulang dari dagang 2 bulan kemudian dimintai semua catatannya, dihafalkan. Itu Abu Jahal. Ahli Quran, ahli hadis, hafal, ikut dengarkan ilmu, tapi ilmunya tidak menambah dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Kenapa? Karena dia belajar tidak pakai adab. Dia tidak merendahkan hatinya. Dia belajar cuma pengen cari-cari kekurangan Nabi Muhammad SAW, cari kekurangan gurunya. Akhirnya nggak dapat keberkahan ilmu. Halo? Bismika Allahumma ahya. Bismillah. Ngantuk betul namanya Ibu? Ini baru pembukaan loh ini. Ini belum ceramah, ini baru pembukaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya hanya ingin membahas satu pertanyaan pada malam hari ini. Menurut jenengan, siapa orang namanya ya yang hidupnya beliau itu orang yang paling bahagia? Siapa Pak Bu? Kalau dipersilakan ngomong ya ngomong Pak. Jangan diam aja takut ngomong. Kalau dipersilakan ngomong. Siapa Bapak Ibu orang yang hidupnya paling bahagia itu? Kira-kira siapa? Saroni. Walaupun jamnya 11 miliar, menurut saya bukan beliau orang yang paling bahagia. Siapa Bu? Raffi Ahmad? Bukan. Itu masih banyak masalahnya, dia sering sumpah ya. Yang orang paling bahagia dalam hidupnya adalah benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat kok kita, Nabi itu orang paling bahagia. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sekaya-kayanya kita, Bapak Ibu duitnya banyak, di tabungannya, di depositonya banyak, jutaan miliaran misalnya, punya resto, punya villa, punya hotel, punya perusahaan, karyawannya ribuan, sering jalan-jalan ke luar negeri, duduk ongkang-ongkang aja duitnya ngalir, kayaknya bahagia, sebahagia, sekaya-kayanya kita. Berani nggak Bapak Ibu bilang begini, saya merasa hidup saya lebih bahagia daripada Nabi Muhammad? Berani nggak? Pak Reza yang ngopeni para lansia, banyak manfaatnya untuk orang. Berani nggak Pak Reza bilang gitu? Saya itu lebih bahagia daripada Nabi Muhammad. Berani nggak? Kita semua sepakat orang paling bahagia hidupnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad orang yang kita sepakati paling bahagia ini, rumahnya besar 2 lantai atau kecil sederhana? Kecil sederhana. Nabi orang yang paling bahagia ini, kalau butuh mau masak, istrinya tinggal ceklekin kompor atau harus cari kayu bakar? Cari kayu bakar. Penerangan rumahnya pakai listrik begini atau pakai lampu sentir?
Nabi orang yang hidupnya paling bahagia kalau butuh air tinggal buka keran atau harus nimba. Nabi orang yang hidupnya paling bahagia tidurnya di spring bed kasur yang tebal atau pakai tikar. Bahkan Nabi orang yang hidupnya paling bahagia sering ganjil perutnya dengan profil orang yang hidupnya paling bahagia tak terbantahkan. Yang rumahnya 5 kali 4 dibagi 2, 2,5 kali 4, 2,5 kali 4. Satu kamar untuk tempat tidur, satu kamar untuk terima tamu. Cuma 2 ruangan. Itu sampai rumah sekecil itu Nabi dengan percaya diri mengatakan dengan bangga, baiti jannati, rumahku surgaku. Seperti itu Nabi sebut sebagai surga. Karena Nabi tidak meletakkan kebahagiaan pada dunia, tapi Nabi meletakkan kebahagiaan itu pada pengamalan agama. Makanya Nabi itu pernah sholat. Nabi sholat ngimami para sahabat. Setiap Nabi bergerak itu bunyi Allahu Akbar, kertak kertak kertak. Sami Allahu liman hamidah, kertak kertak kertak. Allahu Akbar, kemeratak, bunyi kertak kertak. Sayyidina Umar di belakang Rasulullah itu merhatiin suara apa? Apa Nabi sedang sakit tulangnya? Sampai setiap bergerak bunyi. Seusai sholat berjamaah, semua sudah pada bubar, tinggal Rasulullah. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, maaf, apakah engkau sedang sakit? Kenapa Umar tanya begitu? Aku mendengar engkau setiap bergerak dalam sholat bunyi gemeretak, apakah tulangmu sendimu sedang sakit ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ya Umar, itu bukan suara tulang, itu suara ini. Beliau buka jubahnya, beberapa batu kerikil diletakkan di perutnya beliau yang mulia, diikat pakai kain untuk mengganjil perutnya yang kempes karena lapar. Diganjil batu biar badannya tetap tegak, nggak kelihatan kayak orang susah. Nabi susah tapi nggak mau menampakkan dirinya susah. Ya Rasulullah, engkau lapar, kata Sayyidina Umar. Ya Umar, sudah beberapa hari saya memang belum makan. Kenapa engkau gak bilang ya Rasul? Kalau engkau bilang dari kemarin aku sudah siapkan makan untukmu. Kata Nabi Muhammad, enggak, jangan Umar. Saya enggak mau di hari kiamat nanti dituntut sebagai Nabi yang suka nyusahi umatnya, Nabi yang ngerepoti umatnya. Enggak, justru ketika lapar begini saya bisa doa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan lapar seperti lapar yang aku rasakan. Makanya Bapak Ibu kalau lapar ganjilnya pakai apa? Pakai batu atau pakai gedang goreng? Pakai gatu pakai apa? Gatu apa roti? Tahu, bakso gitu, gedang goreng, bakwan, macam-macam. Kita ganjilnya pakai itu, nggak pakai batu. Tapi Nabi Muhammad, Masya Allah, makanya ada qasidah itu. Kalau dapat bisa kita baca sama-sama ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syahdi wa daraji, mengganjal batu pada perutnya karena menahan perihnya lapar ya Rasulullah. Ya Rafi'a syani wa daraji, menimba air, memeras kambing pergi mencari
orang yang hidupnya paling bahagia. Seperti ini pertanyaannya, kok bisa Nabi begitu bahagia? Rumah yang sederhana, tidurnya pakai tikar, sering ganjel perutnya dengan batu, dikit kalau mau masak harus cari kayu bakar, butuh air harus nimba. Kok bisa Nabi bahagia? Resepnya Nabi bahagia itu yang pertama, Nabi adalah orang yang paling besar rasa syukurnya kepada Allah SWT. Ya kalau disyukuri jadi nikmat. Apa-apa itu rumah besar, kalau nggak disyukuri nikmat nggak Pak? Jadi orang baru beli motor, baru kemarin beli, pastinya juga masih banyak yang belum lepas. Dia parkirkan di parkiran, sebelahnya ada orang datang, juga sama dengan dia, cuman ini warnanya lebih bagus atau modelnya lebih di atasnya dikit. Dia lihat, ya ternyata ada yang model kayak gini. Wah, tahu gini kemarin beli yang kayak gini. Padahal dia itu motor baru. Gara-gara ngeliat sebelahnya jadi hilang kebahagiaannya. Betul? Nabi itu sampai sholat tahajudnya dikatakan kaki berdirinya lama, rukuknya, duduknya, sujudnya lama, sampai kaki yang mulia beliau bengkak-bengkak. Apa pertanyaan Siti Aisyah? Ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin masuk surga, engkau maksum terjaga dari dosa, kenapa sholatmu sampai ngoyo begini? Apa jawab Nabi Muhammad? Afala akunu abadan syakur. Apa salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya Ustaz Musnudin, Ustaz sudah dijamin, malaikat Jibril datang, Ustaz, kata Allah jenengan sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Kira-kira udah dikabari gitu masih sergap ke masjid apa enggak? Udah dikabari jelas masuk surga tanpa hisab, kira-kira malam masih mau tahajud apa enggak? Mungkin santai-santai, tenanglah, udah dijamin masuk surga. Tapi udah dijamin surga masih sampai ibadah kakinya sampai bengkak-bengkak. Maka kata orang-orang soleh itu gini Pak, resep bahagia itu adalah kuncinya di awal saat buka mata bangun tidur. Di situ kuncinya. Begitu melek buka mata, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Begitu melek apa yang dilakukan? Enggak, alhamdulillah. Ada yang pertama sebelum itu. Apa itu? Senyum. Senyum itu aura positif. Begitu melek itu senyum, terus baru mengucapkan alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillahnya itu sambil senyum. Jadi begitu melek gini Pak, senyum dulu, alhamdulillah badan saya masih sehat. Ngeliat istri di sebelah, alhamdulillah istri sehat. Alhamdulillah anak-anak semua sehat, gak ada yang di rumah sakit. Alhamdulillah masih tinggal di rumah yang nyaman, gak kepanasan, gak kehujanan. Alhamdulillah di rumah masih ada beras. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bangun tidur sudah banyak nyebut nikmat-nikmatnya Allah, mengucapkan alhamdulillah yang banyak. Auranya positif dari bangun tidur sepanjang hari, walaupun urusannya banyak dan merepek. Harus kesini, jadwal harus kesini, harus ke Dukcapil, belum tebal, belum ngurus ini, ngurus urusannya banyak. Tapi kalau pagi sudah ringan, ucapkan alhamdulillah, urusan yang banyak itu rasanya enteng. Tapi kalau bangun tidur Pak, begitu melek matanya, aduh, boyok, apa nih boyok? Terus itu megang dengkul kan, habis itu lihat istrinya di sebelah lagi ngorok. Ya Allah, punya istri kok kayak mak lampir gini ya. Istrinya denger dirasanya kayak mak lampir, istrinya gak terima. Wah, kamu tuh mas malah jenengan tuh yang kayak gerandong. Jadi ternyata mak lampir nikah sama gerandong. Itu episode terakhir film Misteri Gunung Merapi. Akhirnya berjodoh mereka. Jadi kalau pagi-pagi sudah aduh, ya sudah, sepanjang hari itu dia akan banyak sial terus yang datang.
Karena sudah rumusnya begitu di Al-Quran dijelaskan. La in syakartum la azidannakum. Syukur itu ngundang nikmat, magnet yang ngundang nikmat. Wa in kafartum, kalau banyak ngeluh, inna azabi lasyadid, yang datang azab-azab terus, sial-sial terus, musibah-musibah terus yang ngantri di depan itu. Kalau udah aduh. Itu kayak waktu pas tahun berapa ya? Lupa ya, 2011 kalau nggak salah. Pas ngantar jamaah umroh dari Jogja itu, ibu itu, yang lain itu biasa, ibu itu aduh terus gitu. Aduh kok hawanya panas ya, AC-nya kurang dingin. Aduh kok pesawatnya delay ya. Aduh kok dia tuh ngeluh terus sepanjang jalan. Sampai di Mekah, di Madinah gitu terus. Yang lain tuh menikmati, enjoy dengan perjalanan. Masya Allah Pak Qadarullah, ibu itu yang selalu sial terus satu rombongan. Pas mau makan kehabisan lauk, yang lain udah makan. Sial terus dia tuh. Karena sudah sering ngeluh. Kan memang begitu ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Puncaknya dia di Mekah itu jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga, engkelnya ini atau apa engkelnya? Engkelnya ini, persendiannya ini, kakinya ini seleo gitu, minceleo. Pokoknya meleset, dislokasi itu. Akhirnya dia nggak bisa jalan, dibelikan kursi roda sama anaknya. Akhirnya selama di Mekah beliau pakai kursi roda, bahkan sampai pulang ke tanah air masih pakai kursi roda. Itu sebab memang dari awal sudah aduh terus. Yang dilihat itu bukan sisi positifnya, rezekinya, nikmatnya Allah. Yang dilihat itu kekurangan terus, jadi yang seperti itu. Kayak lalat itu sukanya tempat sampah, kotoran, tempat yang bau atau bangkai. Ditunjukkan tuh ada bunga yang indah, nggak mau. Dia maunya tempat yang bau, yang kotor. Makanya lalat itu kemana-mana bawa penyakit. Lain sama lebah, fokusnya ke yang indah-indah, yang baik-baiknya aja. Dia ada bunga yang indah-indah. Akhirnya lebah itu menghisap nektar itu menjadi madu. Madu itu bermanfaat untuk kesehatan. Itu karena faktor, ya tergantung kita nih mau melihat yang positifnya atau negatifnya. Kalau orang lebih banyak melihat positifnya, dia seperti lebah, bawa manfaat kemana-mana. Tapi kalau apa-apa yang dilihat kejelekan orang terus, ya udah dia kayak lalat, kemana-mana bawa penyakit, nebar fitnah kemana-mana. Bahaya itu. Nah, jadi resepnya adalah bersyukur, itu yang pertama. Yang kedua, resep bahagianya Nabi Muhammad. Bu, enggak ada suaranya, Bu. Udah tidur? Ya? Oh belum. Ibu kalau ngantuk baca doa penghilang ngantuk. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu makmu cara ngilang ngantuk. Sekali baca langsung ya pindah alam. Bapak Ibu yang dicintai Allah, kedua resep bahagia Nabi adalah kok bisa dengan segala kesederhanaannya, keterbatasan fasilitas yang beliau miliki, Nabi begitu bahagia karena Nabi adalah orang yang paling lapang hatinya, paling jembar dadanya, paling mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak suka nyimpan kebencian di dalam hatinya. Orang yang nyimpen dendam, benci, masih punya musuh sampai hari ini, belum maafkan kesalahan orang lain. Pak, gini. Waktu itu guru kami cerita tentang orang yang kena penyakit di sini, di leher sini. Penyakit itu, masya Allah, kayak penyakit kulit tapi infeksi itu Pak, membusuk dan bau sekali. Makanya menjauhi dia semua. Ayo datang ke sudah berobat dengan macam-macam obat, tidak sembuh. Akhirnya datang ke seorang tabib soleh, orang soleh. Tabibnya cuma nanya gini, Bapak ada nggak perasaan jengkel sama orang, benci sama orang? Nggak ada. Benar. Dipaksa-paksa. Ternyata dia ngaku dia itu jengkel, benci sama istrinya.
istrinya sendiri. Gara-gara istrinya pernah ketahuan selingkuh via chat sama laki-laki, dan dia dendam betul, gak maafkan. Makanya sakit hatinya itu kalau gak segera disembuhkan, jalan ke badan. Karena Nabi yang bilang begitu. Kata tabibnya bilang gini, kalau saya obati bapak dengan obat ini, obat itu, ramuan ini, ramuan itu, kalau hatinya belum disembuhin, badan sakit badan tidak akan sembuh. Karena Nabi mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza sholahat jasadu kullu. Kalau sehat segumpal daging, badan, kaki, mata, ginjal, lambung, jantung sehat. Wa idza fasadat, segumpal daging itu kalau sakit, rusak semua. Fasadat jasadu kullu. Jasadnya ikut sakit. Jantungnya, ginjalnya, lambungnya, paru-parunya, semua ikut sakit. Kata Nabi, ala wahiyat, kalau segumpal daging itu adalah hati. Maka kalau mengobati orang sakit, Pak, kita fokus ngasih obat generik, ngasih obat kimia, obat dokter begini, tapi nggak diobati dulu hatinya, sulit sembuh ya. Jadi yang pertama disembuhkan kata Nabi adalah hatinya. Idza sholuhat jasadu kullu. Sembuhin dulu hatinya, nanti jasadnya akan sembuh. Baru disupport sama obat-obat yang lain, itu support aja. Tapi obat inti utama adalah hati nih diresiki. Nabi orang yang luar biasa. Satu hari Pak, Nabi itu masih di Mekah jalan. Masih di Mekah, belum hijrah. Tekanan luar biasa, hinaan, cercaan, permusuhan tuh begitu keras waktu di Mekah. Nabi lagi jalan sendirian, lihat nenek-nenek kesusahan bawa kayu bakar. Nabi kasihan, "Nek, saya bantu angkatkan boleh?" Nabi nggak kenal nenek itu nggak kenal sama Nabi Muhammad. Dilihatnya wajah Nabi yang indah itu, yang disebutkan dalam qasidah itu, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur misla husnika ra'aina qattu ya wajha surur. Telah merekah purnama untuk kami, yaitu Nabi Muhammad. Cahayanya mengalahkan semua cahaya yang ada. Fakhtafat minhul budur misla husnika ra'aina. Belum pernah mataku melihat wajah seindah ini. Qattu ya wajha surur. Wajah yang kalau dipandang wajahnya selalu berseri-seri. Itu nama wajahnya Nabi Muhammad, surur, berseri-seri. Maka ketika lihat wajah Nabi Muhammad, nenek tadi itu terkesima. Beneran Mas mau bantu saya? Iya, tak bawakan Nek. Makasih ya Mas. Dibawa sama Nabi. Wanita tadi, nenek tadi bilang gini, Mas, di Mekah ini jarang ada orang baik sepertimu, yang peduli sama orang miskin, orang kecil kayak saya ini. Gak ada yang peduli. Engkau kok mau nolong saya, bantu saya? Nabi ngangkat kayu itu. Padahal Nabi itu statusnya seorang Rasul, Nabi. Nabi itu lebih tinggi daripada presiden. Benar gak? Presiden aja kalau sholawat kepada Nabi Muhammad. Semua tunduk kepada Nabi Muhammad. Nabi bawa kayu itu. Sepanjang jalan dari tadi bilang apa? Mas, kamu itu orang bagus, orang baik, akhlakmu indah, akhlakmu bagus. Pesan saya, jangan sampai engkau bergaul sama Muhammad. Kamu kalau gaul sama Muhammad nanti kamu rusak. Jadi teroris, ekstremis, fundamentalis, pokoknya yang is itulah. Pokoknya yang begitu-gitu. Kamu nanti rusak kamu bergaul sama Muhammad. Muhammad itu orang gila itu, orang gak bener itu. Datang ke Mekah ini cuma ngacak-ngacak. Bawa ajaran apa dia itu? Diomongin. Gak tahu yang bawain kayunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak marah sama sekali, tetap santai, senyum bawain. Nek bapak ibu gimana? Udah dibawain gitu gimana? Bro, kemana, atau kepalanya atau kemana?
Nabi sabarnya, Masya Allah. Bawa sampai di rumahnya. Mas sudah, ini rumah saya, taruh sini aja. Diturunkan sama Nabi. Udah ya Nek, saya pamit. Iya Mas, makasih ya. Ingat, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Kamu orang baik, rusak nanti kamu. Nabi senyum. Terakhirnya masih dipesenin kayak gitu. Nabi jalan paling 30 meter. Mas, sini sebentar. Nabi noleh. Nabi datang lagi ke sana. Apalagi yang perlu saya bantu Nek? Sebentar. Kita tuh sudah jalan lama, saya nggak tahu namamu siapa. Dia lupa, nggak nanya nama sepanjang jalan ini. Maka Nabi jawab, Nek, sayalah Muhammad yang sepanjang jalan kau ceritakan tadi. Itulah aku orangnya. Nangis itu nenek tadi. Langsung berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islamnya nenek tadi tidak dengan mendengar ceramah dari Nabi Muhammad. Masuk Islamnya karena melihat akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya disebutkan Allah itu sampai muji Nabi Muhammad berkali-kali dalam Al-Qur'an. Bayangkan, bukan manusia memuji Allah, Allah memuji makhluknya itu ke Nabi Muhammad berkali-kali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan pujian. Kalau saya bilang gini, Pak, itu loh, Ustaz Husnuddin, suri tauladan sebagai suami teladan itu lihatlah beliau. Saya ngomong depan orang banyak, nyebutkan begitu, berarti saya sedang muji siapa? Ustaz Husnuddin, kan? Iya nggak? Kalau pengen tahu sosok profil suami teladan, lihatlah Ustaz Husnuddin. Berarti saya sedang muji beliau, dan Allah muji itu di hadapan semesta alam di dalam Al-Quran. Dua, pujian Allah di surat Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat keempat. Dan sungguh engkau itu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, berada di akhlak yang agung. Nabi Ibrahim akhlaknya agung enggak? Agung. Nabi Isa agung. Nabi Musa agung. Nabi Ismail agung. Nabi Muhammad di atas akhlaknya semua nabi. Karena Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya nabi-nabi yang dulu belum sempurna. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak. Pujian ketiga Allah kepada Nabi Muhammad di surat At-Taubah ayat 127 128, dua ayat terakhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang untuk kalian seorang nabi dari kalangan manusia seperti kalian. Beliau ini bukan malaikat, kata Allah. Dari kalangan manusia, min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Allah sebut isi hati Nabi Muhammad. Hatinya, kata Allah, sedih kalau lihat umatnya sedih. Hatinya ikut pilu kalau lihat umatnya menderita. Hatinya ikut nelongso kalau lihat umatnya menderita, sengsara. Itu Nabi Muhammad, berat hatinya kalau lihat umatnya susah. Makanya kalau orang suka nyakitin umat Islam, itu sama dengan nyakitin baginda Nabi Muhammad SAW. Dia kira nyakiti orang itu urusannya selesai. Tidak. Nyakiti umatnya Nabi itu menyakiti Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Amat besar keinginan hati nabimu itu. Alaikum bil mu'minin, semuanya beriman. Gak ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya Islam. Raufur Rahim. Bayangkan ditutup pujian Allah dengan kalimat Raufur Rahim. Nabimu itu seorang yang Raufur Rahim. Rauf itu nama siapa? Allah. Ar-Rahim Allah. Disandangkan untuk Nabi Muhammad Raufur Rahim.
Allah banyak muji-muji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Memang akhlaknya Nabi seperti itu. Dan nenek tadi masuk Islam dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang baca qasidah isi puji-pujian ke Nabi Muhammad, yang mereka lakukan itu hanyalah meniru apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun melakukannya. Makanya banyak orang bikin syair qasidah isinya puji-pujian ke Nabi Muhammad seperti yang tadi saya baca, yang Asyraqal Badru atau yang lain-lain sebagainya. Itu pujian. Dan memang begitu Allah pun memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang nyimpan benci di hatinya kepada orang lain akan dapat paling tidak 4 kerugian. 1, hidupnya tidak akan tentram. Apa Bapak Ibu? Hidupnya tidak akan tentram. Diulangi, hidupnya tidak akan tentram. Kalau punya musuh ketemu di jalan papasan, langsung cari jalan lain. Bener gak? Orang yang ketemu musuh, orang gak disukai, gak mau papasan, cari jalan lain. Tapi kalau Abu Jahal dulu lain. Setiap papasan sama Nabi Muhammad, Abu Jahal itu pakai ini Pak, selalu pakai sorban. Jadi kalau yang di pundak ini namanya apa? Sorban. Kalau yang di kepala ini namanya imamah. Jadi kalau diikat di kepala itu namanya imamah. Kalau yang di pundak ini di bahu namanya sorban. Tak ulangi, yang di bahu namanya sorban, yang di kepala imamah. Kalau penyanyi campur sari? Imamah. Nanti Bapak ini mengikuti tenang Bapak ini. Nah Abu Jahal itu kalau ketemu sama Rasulullah di jalan papasan, Abu Jahal selalu nutup mukanya, pakai sorbannya itu ditutup. Setiap ketemu tutup ini. Sehingga orang itu penasaran kepada Amr bin Hisham alias Abu Jahal ini. Ditanya, ya Amr, kenapa engkau setiap ketemu Muhammad engkau tutup wajahmu dengan kain? Apakah segitu bencinya engkau kepada Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Saya itu tidak mau melihat wajah Muhammad. Aku tutup karena aku khawatir kalau aku memandang wajahnya, aku jatuh cinta kepada Muhammad. Subhanallah. Saking indahnya wajah Nabi. Orang kafir itu benci sama Nabi, sering mencela Nabi. Tapi kalau sehari gak ketemu Nabi dan Nabi lewat depan rumahnya, mereka buka gorden, ngelihat dari jendela, dari lubang, ngelihat wajah Nabi Muhammad. Sehari gak lihat Nabi itu kangen mata mereka, walaupun mulutnya mencaci. Lucunya orang kafir itu begitu. Orang kalau punya musuh itu gak tentram hatinya, gak tenang. Pengajian gini, musuh yang dibencinya duduk di sebelah utara, ngelihat, wah musuhnya di utara, dia duduk di sebelah mana? Selatan. Gak mau deketan gini, betul gak Bu? 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 Betul gak? Wong itu kok? Hah? Wong itu kok? Obat. Iya, gak ada di sini, soal tempat lain. Jadi itu kayak gini Pak. Misalnya ada orang, misalnya ada orang namanya Sahroni. Misal aja. Dia kaya raya sekali, di rumahnya hartanya miliaran, bonekanya aja 140 juta. Misal, ini misal. Jam tangannya harga 11 miliar. Misal. Dia bayar satpam untuk jaga depan rumah. Tapi ternyata satpam ini kalau dicek jam 11 malam udah tidur. Kesel dia. Punya satpam itu tak gaji tapi kerja nggak bener. Akhirnya satpamnya dipecat. Dia lebih baik memelihara anjing. Nah anjing kan telinganya lebih sensitif. Kalau ada maling kan dia lebih sensitif. Wah, dia kira melihara anjing itu akan tenang. Salah besar dia. Setiap dia mau tidur, kepalanya sudah hampir tidur di bantal. Tiba-tiba ada yang lewat, anjingnya teriak. Dia bilang, oh, kata Saroni tadi, oh, maling. Dia intip dari jendela, ternyata tukang cilok. Anjing. Tidur lagi dia. Oh, lagi. Anjing, ada maling itu. Dibuka, ternyata tukang bakso. Gak tenang. Lah sama orang kalau punya benci itu gak akan tenang. Belanja di sayur, di tukang sayur dekat rumah,
Kebetulan orangnya juga di situ. Gimana rasanya? Wah, nggak enak betul. Hidupnya nggak akan tentrem, kayak orang melihara anjing. Jadi rugi orang yang nyimpan benci itu. Satu itu. Kedua, kerugian orang menyimpan benci di hatinya yang tadi. Kalau hatinya nyimpan benci, badannya nanti nggak sehat. Organ-organ tubuhnya menjadi lemah, imunnya melemah, mempengaruhi kesehatan fisik. Tiga, orang kalau nyimpan benci di hatinya kepada orang lain dan belum memaafkan, dia simpan jengkelnya, bencinya sampai sekarang nggak teguran, dijamin meninggalnya itu statusnya meninggalnya su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Kok bisa Ustaz? Gini gampang aja. Misal suami istri bertengkar, pagi-pagi subuh-subuh bertengkar, bangun tidur subuh bertengkar. Akhirnya suami istri nggak teguran. Sehari itu diem-dieman, gak tegur-teguran. Sampai malam, istrinya tidur di kamar, dikunci, suaminya tidur bukan di luar lah, misalnya ibu di ruang TV, kalau enggak di ruang tamu. Suaminya masuk gak bisa dikunci, memang sendirian, gak teguran, seharian itu. Terus malam itu pas lagi musuhan gitu, lagi gak teguran, Israel datang cabut nyawanya. Nah, statusnya gimana itu? Meninggal dalam keadaan kerengan itu. Meninggal dalam keadaan musuhan itu gimana statusnya? Su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah. Dan itu gak mesti kepada istri kita atau suami kita. Mungkin gak tegurannya sama tetangga, sama ipar, mungkin sama mertua gak teguran, atau sama teman siapa. Sampai sekarang statusnya sama. Kalau disakiti orang biasa, Nabi juga disakiti. Yang penting jangan ikut menyakiti. Dibenci, Nabi juga dibenci. Dikatain yang pedesnya gak enak. Jangankan manusia, Allah pun diomongin orang, diomongin punya anak. Padahal Allah punya anak enggak? Gak punya, masih difitnah juga. Gak ada yang selamat dari mulut manusia itu, gak ada yang selamat. Allah aja gak selamat. Maka kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu, sesungguhnya kalau ada orang yang paling, kalau ada sesuatu, sesungguhnya yang paling sabar, kata Nabi Muhammad, dalam gangguan pendengaran itu adalah Allah SWT. Allah itu dituduh punya anak, pada Allah kasih rezeki, kasih makan, kasih keselamatan kepada yang menuduhnya punya anak. Itu yang paling sabar itu ya Allah SWT. Kayak gitu masih dikasih makan, masih dikasih minum, kasih udara, kasih macam-macam. Makanya kalau kita melihat ada kasus seseorang dengan orang kita punya masalah, Pak, yang penting udah maafan atau dia sudah minta maaf, sudah selesai. Tapi saya nggak bisa Ustaz ketemu dia lagi, nggak masalah, nggak ketemu lagi. Karena kalau ingat dia itu mangkel, ingat pengkhianatannya sakit betul. Nanti tidak malah ingat-ingat masa lalu. Nggak ketemu itu nggak masalah, tapi yang penting sudah memaafkan. Ini paling penting. Seperti Rasulullah dengan Wahsy. Ketika Wahsy membunuh paman Hamzah, dicapit, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan oleh Hindun. Sakit Nabi lihat paman, jasad pamannya itu terkoyak-koyak dadanya. Paman yang sangat dicintai oleh Rasul SAW dibegitukan, sakit Nabi. Makanya ketika Wahsy masuk Islam diterima, dimaafkan, tapi Nabi gak mau ketemu Wahsy. Kamu setelah ini jangan ketemu saya, jangan menampakkan batang hidungmu di depanku, kata Rasul. Kenapa? Ingat pamannya sedih, ingat wah kelakuannya itu sakit, takut. Nah, tapi menjaga hatinya. Tapi yang penting memaafkan. Jadi menyimpan benci itu tadi pertama apa Pak? Hidupnya tidak tentram. Yang kedua badannya jadi ikut sakit. Yang ketiga meninggalnya su'ul khatimah. Yang keempat masuk surganya belakangan. Kok bisa Ustaz? Kita semua pengen masuk surganya duluan. Gini Pak, ada orang dari Yaman mau masuk surga, terus PD di jalan, stop malaikat. Pak, mau kemana? Masuk surga. Nanti masih punya kasus belum selesai, selesaikan dulu. Waduh, kasus apa malaikat? Dulu tetanggamu ngutang, temanmu ngutang 5 juta. Dia jatuh tempo gak bayar-bayar. Kamu tagih malah jegok. Ditagih malah jegok. Ditagih malah dia ngamuk-ngamuk.
Kamu gak terima. Akhirnya kamu bilang, gak apa-apa, kamu gak bayar utang saya 5 juta, ambil aja. Besok saya tagih di hari kiamat. Lah sekarang sudah hari kiamat. Maka kamu sekarang harus cari orangmu itu, temanmu itu, tagih dia, sidang dulu di sini. Jadi hari kiamat itu karena dia pernah ngomong, saya akan nagih besok di hari kiamat. Wah, suruh nyari dulu. Nyari dulu, sidang, dan nyarinya lama. Wong tawaf aja di Ka'bah, pegang-pegangan, lepas satu orang, ketabrak orang Turki, udah hilang mungkin satu orang ini. Betul nggak Pak? Itu baru di kawasan Ka'bah yang kecil dan hanya orang Islam semua. Di padang mahsyar kan kumpul semua orang, minal adam ila akhir zaman. Gimana nyarinya? Gak ada WhatsApp, gak ada Instagram, gak ada Facebook, gak ada telepon. Nyarinya bertahun-tahun, sidangnya pun lama, bertahun-tahun harus nyari saksi ini, nyari saksi itu. Wah, begitu udah bertahun-tahun, udah capek, udah selesai sidang, malaikat izin saya masuk surga. Nanti dulu Pak, apa lagi, udah capek saya. Dulu kakak kandungmu ngambil warisanmu, jatahmu, kamu gak terima. Kamu bilang, Mas ambil warisanku gak apa-apa, besok tak tagih di hari kiamat. Dari hari kiamat kakakmu cari dulu. Ayo sidang lagi, punya masalah ke 5 orang, 6 orang. Ya urusannya banyak. Yang lain tinggal belum masuk surga. Dia banyak sangkutannya sama orang, gara-gara punya banyak masalah dengan orang. Lebih enak itu memang memaafkan. Makanya ciri ahli surga itu kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Cepat masuk surga itu yang wasari'u, cepat masuk surga itu, jangan lama. Cepat, atau yang cepat. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang cepat masuk surga, karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang diciptakan Allah untuk orang bertakwa. Surga itu untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis saraa wa dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Kalau pengen cepat masuk surga, berinfak baik lapang maupun sempit, nahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Nah itu cepat masuk surganya. Gak banyak sambutan nanti. Bu, lebih mudah memaafkan orang lain yang menyakiti kita, atau lebih mudah sedekah? Di antara dua amal ini, lebih mudah memaafkan atau lebih mudah sedekah? Jujur aja, lebih mudah mana? Sedekah. Kalau sedekah itu keluar duit enggak? Keluar. Kalau memaafkan keluar harta enggak? Ya enggak keluar, tapi kok merasa lebih berat. Ayo. Sekarang tanya lagi, lebih mudah mana? Sholat apa lebih mudah memaafkan? Tenang, lebih mudah sholat apa lebih mudah memaafkan? Lebih mudah. Kebanyakan orang akan mengatakan lebih mudah sholat. Padahal kalau sholat itu harus wudu. Kalau memaafkan orang lain perlu wudu dulu enggak? Kalau sholat harus menghadap kiblat. Kalau memaafkan orang lain apa harus menghadap kiblat? Kalau sholat harus menutup aurat. Kalau memaafkan orang lain apa harus menutup aurat? Kenapa yang lebih mudah harusnya terasa lebih berat? Kata guru kami, Kiai Syaturi Abdul Rauf, beliau bilang begini, kalau ada orang kok hatinya susah betul memaafkan orang lain, sulit sekali maafkan sama orang lain, kata beliau begini, itu tanda di hatinya miskin rahmatnya Allah. Di hatinya miskin rahmatnya Allah. Tapi kalau di hatinya berlimpah rahmatnya Allah, dia pun akan berlimpah memberi kemaafan untuk orang lain. Jadi kalau kita kok sulit sekali maafin orang, masih miskin kita, miskin rahmatnya Allah. Jadi Allah tuh sedikit ngasih rahmat dari kita, sedikit, nggak banyak, sehingga kita tergolong orang-orang miskin, miskin rahmatnya Allah di hati. Yang terakhir, yang orang yang kerugian menyimpan dendam tadi, yang terakhir apa? Yang kelima, menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok di hari kiamat masuk dalam golongan orang-orang yang nyusahin Nabi. Kok bisa, Mas Adi? Gini Pak, dalam satu riwayat, di hari kiamat ketika sudah selesai persidangan hisab,
Ahli neraka masuk neraka semuanya sudah disiksa. Ahli surga pun masuk ke dalam surga semuanya, udah beres, selesai. Para nabi pun masuk ke dalam surga, duduk di singgasananya masing-masing. Tapi ada satu kursi kosong di surga itu. Loh, siapa ini satu orang belum masuk surga ini? Ternyata itu kursinya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kursinya Nabi. Loh, mana Nabi Muhammad? Dicari keluar, Nabinya sedang duduk termenung. Ya Rasulullah, monggo tidak melepet, silahkan masuk. Semua sudah masuk, tinggal nunggu jenengan ya Rasulullah. Jawab Nabi apa? Enggak, saya enggak mau masuk surga. Kenapa ya Rasul? Tinggal nunggu jenengan saja. Enggak, saya enggak mau masuk surga. Bayangkan. Kenapa ya Rasulullah? Kalau saya masuk surga, pasti pintunya langsung ditutup. Nah, kalau pintu surga ditutup, terus gimana nasib umatku yang sekarang disiksa di neraka itu, gimana nasibnya? Demi Allah, Allah pernah berjanji kepadaku, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Surat apa itu Bapak Ibu? Surat Al-Quran. Benar. Jadi surat At-Tuha ayat kelima itu, Allah berjanji kelak Tuhanmu di hari kiamat akan memberikan pemberian yang besar kepadamu ya Rasulullah Muhammad, fatardo, sampai engkau ridho. Jadi dua kali dalam Al-Quran Allah nyebut Allah mencari ridhonya Nabi Muhammad. Pertama ayat ini, Allah akan ngasih, kurang ya kurang, kasih lagi. Gimana? Kurang ya, kasih lagi. Sampai kapan? Sampai Nabi ridho. Fatardo, sampai Nabi ridho. Ayat kedua, ketika kita dulu kan sholatnya menghadap kemana? Awalnya dulu sebelum ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Itu orang-orang Yahudi kan ngomong gimana? Oh, Muhammad ini agamanya ikut-ikut agama kita. Bentar lagi dia sholatnya juga tempat kita. Itu sholatnya aja menghadap ke tempat kita, tempat ibadah kita di Yerusalem, di Palestina. Orang Israel dari sana, orang Nasrani juga dari sana. Dia itu kiblatnya juga ke tempat kita kok. Nabi itu memang kecintaannya lebih besar kepada Ka'bah. Pengen dipindahkan, tapi Nabi gak berani ngomong ke Allah itu, gak berani ngelawan. Jadi Nabi cuma sering melihat ke langit, nunduk lagi, melihat ke langit, pengen minta kiblatnya dipindah, tapi gak berani keluar. Malah turun surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardoha. Kata Allah, sungguh kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit wahai Muhammad. Falan waliyannaka qiblatan tardoha, maka akan kami palingkan kiblatmu ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Bukan kiblat yang kami ridhoi kata Allah. Nardoha, bukan nardoha, tapi tardoha, ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Jadi kalau sekarang kita sholat menghadap Ka'bah ini, inilah kiblat yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dua ayat sampai Allah membuat satu keputusan, ketentuan demi ridhonya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi siapa itu? Nabi bilang gini, ketika turun ayat itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah janji akan memberiku pemberian yang banyak besok di hari kiamat sampai aku puas. Kata Nabi, tahu tidak kalian wahai sahabat-sahabatku, apa yang membuat aku puas besok di hari kiamat? Apa ya Rasul? Aku tidak akan pernah puas kecuali semua umatku dimasukkan ke dalam surga, baru aku akan puas. Makanya Nabi gak mau masuk surga sebelum dikasih izin mensyafaati umatnya yang masuk neraka tadi, yang ada iman sebesar biji zarah, biji kurma sebesar itu. Yang masuk neraka itu siapa? Yang gara-gara utang sama jenengan 5 juta gak dimaafkan, akhirnya masuk neraka. Yang pernah menghina jenengan, akhirnya sidang di hari kiamat. Karena pernah memfitnah, akhirnya dia masuk neraka. Itulah karena jenengan gak maafkan. Nyusahin Nabi Muhammad jenengan itu kalau gak maafkan. Nabi sampai harus nunggu orang-orang kayak gitu gara-gara kita tidak memaafkan orang tersebut. Boyo, jadilah orang yang meringankan tugasnya Nabi dari kiamat. Jangan menjadi orang yang nyusahi dan merepoti baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka kalau pengen jadi orang yang ngeringanin tugas Nabi, ya sudah, maafkan kesalahan orang lain yang nyakitin kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabinya ridho juga kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf lahir batin, banyak salahnya. Ada tutur kata yang mungkin gak pas, kurang berkenan, mohon ikhlas dan ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pengajian yang sudah disampaikan Ustaz Adi Abdillah SIP. Monggo Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bertanya, masih ada waktu sedikit, kita persilakan pada Bapak Ibu. Mungkin Ibu ada yang mau bertanya, monggo. Tadi disampaikan orang yang bahagia itu bagaimana? Tadi adalah orang yang pandai bersyukur, kemudian lapang dadanya. Monggo Pak Khoiti, nanti dulu. Monggo yang lain. Alhamdulillah sudah jelas semua. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, tapi mungkin yang Dodo ada yang bertanya. Mohon maaf Ustaz. Pak Pur, monggo Pak Pur. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang masuk surga karena rahmat Allah. Bagaimana dengan orang yang amalnya banyak? Orang yang amalnya banyak. Orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kemudian bagaimana dengan orang yang amalnya banyak? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Benar sekali, memang begitu. Rasul sendiri yang mengatakan demikian kepada para sahabat. Sesungguhnya orang itu masuk surga karena rahmatnya. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk saya, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu kitab Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan, ada orang di hari kiamat itu dia ahli ibadah ratusan tahun, 500 tahun beribadah. Lalu oleh Allah dia diputuskan di persidangan masuk surga. Kamu masuk surga. Wah, senang. Sebelum masuk surga aku tanya, sebetulnya apa yang buat kamu masuk surga? Orang itu jawab, ya karena amalku yang banyak. Wahai malaikat, enggak jadi, masuk lagi dia ke neraka. Lu kok diganti keputusannya ya Rabb? Karena sesungguhnya yang membuat kamu masuk surga itu bukan karena amalmu, tapi karena rahmat. Mau bukti? Gampang sekali buktikannya. Bapak Ibu bisa datang pengajian begini. Coba kalau tadi sebelum berangkat mencret, kena diare sebelum berangkat, 5 menit sebelum berangkat kena diare, kira-kira jadi berangkat enggak? Enggak jadi. Berarti bisa berangkat karena badannya sehat. Sehat itu rahmat bukan? Rahmat. Berarti kita ini bisa duduk di sini pun karena rahmat dari Allah. Coba kalau nggak sehat, dicabut aja kesehatan, sudah nggak bisa berangkat kita, kan gitu.